warga dunia harus bersiap-siap. Ekonomi dunia akan masuk jurang resesi di tahun 2023. Seiring dengan tren kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan sebagian besar bank sentral di dunia. Prediksi tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama, maka dunia pasti mengalami resesi di tahun 2023, ujarnya. Tren kenaikan suku bunga tercermin dari Bank Sentral Inggris yang sudah menaikkan suku bunga sebanyak 200 basis poin selama 2022. Begitu pula dengan Bank Sentral Eropa yang sudah menaikkan 125 BPS. Serta Bank Sentral Amerika Serikat yang sudah menaikkan 300 BPS. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, resesi adalah suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk. Kondisi ini terlihat dari produk domestik bruto negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Edi Junarsin mengatakan, kenaikan berbagai sektor akan bergantung pada jenis resesi. Jika yang terjadi adalah demand recession, maka menurutnya dampaknya akan sebentar. Namun, resesi yang dikhawatirkan adalah ketika menuju depresi. Misalnya, pertumbuhan ekonomi beberapa negara negatif. Menurutnya, hal itu bisa berlangsung lebih lama dan tentu saja akan berdampak pada berbagai sektor. Sementara itu, Edi menuturkan beberapa sektor juga akan bersifat defensif ketika resesi. Sektor-sektor ini diprediksi akan mengalami kenaikan ketika resesi, seperti barang baku dan konsumen primer. Kemudian energi kemungkinan naik, kesehatan juga, ujar Edi. Ia menjelaskan, sektor-sektor yang turun saat resesi akan bergerak pada 3 kondisi, yaitu siklikal, defensif, dan stabil atau stagnan. Menurutnya, sektor properti jelas akan masuk kategori ini atau mengalami penurunan harga. Sebab properti bukan kebutuhan prioritas di saat-saat resesi. Kalau transportasi dan logistik saya kira juga ciklikal, apalagi produk investasi kemungkinan menurunlah, ujarnya. Edi menjelaskan, sektor perindustrian ketika resesi akan tetap stabil, bahkan cenderung turun ketika terjadi resesi. Selain itu, sektor konsumen non-primer, teknologi, dan infrastruktur juga akan tetap stagnan, karena cukup kuat.